likulli ummatin ja'alna man sakan yadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min badi'il an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimina as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwa saudara semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam minggu kedua ini kita masih diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat maghrib, kemudian dilanjutkan kajian taklim di taman-taman surga Allah. Mudah-mudahan sekali lagi amal kita yang insya Allah kita akan kerjakan ini berbuah pahala investasi akhirat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang kita sampaikan kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa saudara semuanya sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenyang Pak? Bukan lagi? Alhamdulillah. Habis lagi Pak? Masih tidak mau masih di kulkas saja, masih berguna olas. PLN mati. Insya Allah itu ya, mudah-mudahan dengan iman Allah berupa korban-korban tertanam, binatang ternak yang Allah tentukan di rumah kita semuanya pada seluruh manusia, dan Allah menjadi hari Natal kemarin sekali lagi membuat kita lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang saya baca tadi yang insyaallah kita akan bahas tafsirannya nanti di pekan ini. Para saudara semuanya, mari kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Izin suara ada sedikit ngebas kayak sudah mulai dari kemarin atau tadi pagi subuh. Ya, mungkin agak beda kalau yang tidak pernah dengar suara siapa ini pasti eko dari belakang pakai jubah hitam dan pakai jubah hitam. Biasanya pasti biru, terus juga pink, apalagi coklat atau abu-abu. Nah, semuanya buatannya Novel Collection atau Panji Ismail. Ya, banyak ini sekalinya saya pakai dari hamba Allah atau siapa. Nah, suara bass apa dengar terus pakai ini masih kayak komedi apa itu tahu. Alhamdulillah berikan pelajaran untuk bisa bergabung dengan Allah semuanya. Berapa saudara? Idul Adha sudah kita lewati. Nah, pasti dengan adanya taklim seperti ini kan nggak mungkin tiap tahun Pak kajiannya itu aja ya. Kita nggak pernah membedah yang namanya apa namanya itu sari-sari atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Idul Adha yang kita katakan itu saja. Bahkan mungkin kita bosan ya, bosan dengarkannya. Tapi kenapa itu disampaikan setiap tahun? Karena memang luar biasa Pak. Luar biasa, mulai dari khotbah Idul Adha, menyampaikan hal yang sama di seluruh dunia. Dalilnya itu aja, nggak ada pengembangan yang lain. Kita mau cari apa lagi? Semuanya udah ada. Ada, kita mau menjadi orang-orang yang mukhbitin akan tidak. Maka di sini nanti akan dibahas. Kita boleh tanya sekarang Pak. Di sini saya kasih judul seperti apa sih role model keluarga Nabi Ibrahim itu? Kenapa beliau ini menjadi sentral figur manusia selain Nabi Muhammad? Bahkan beliau ini dinamakan dengan Khalilullah. Khalilullah, ya, kasihnya Allah ya, kasihnya Allah. Kenapa Pak? Karena kita pernah lihat sekarang Nabi Ibrahim itu berjuang dengan sendiri. Kalau Bapak dengan khotib kemarin berbicara tentang bagaimana proses pencarian Tuhannya Nabi Ibrahim, di mana sendirinya dia itu banyak orang yang tidak melihat Tuhan.
Ibarat kata sekarang Bapak nih, kalau saya ibaratkan Pak Khotim ya, Pak Khotim itu dia seorang driver, sekelilingnya dia itu supir semua. Bapak tahu dunia supir itu bagaimana dunia supir kerasnya di jalanan. Yang paling mendasar dunia supir itu adalah soal tinggal, apalagi tronton yang dibawa. Susah parkir, cari air susah, mau mencoba untuk jamak. Ketika mencoba untuk jamak, alas tahu-tahu mau mencoba kodok dan sempat lagi tiap hari kerjanya supir. Mau kodok berapa sholat? Ya banyak. Hidup di lingkungan yang luar biasa. Bedanya Pak Khotim hidup di lingkungan supir yang Pak Khotim sudah mencari Tuhan dari awal sejak kecil. Diajaran orang tuanya bagaimana kekuatan agama yang ditanamkan oleh ayah ibunya. Nah ini Nabi Ibrahim enggak Pak. Ayahnya ngajarin Nabi Ibrahim apa? Jualin patung, hasil pahatan azan. Azan itu siapa? Ayahnya Nabi Ibrahim ini. Ayahnya Nabi Ibrahim. Patung dibuatin bapaknya, terus jualin jualin dong. Gak mau Nabi Ibrahim. Karena patung ditendang jatuh, dibakar hangus. Dapat dari kayu dipotong pula, ya terus disembah kayak nggak masuk akal. Sampai puncaknya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Ya, makanya ada film namanya Para Pencari Tuhan. Di tengah-tengah sekian banyak manusia yang melalui terhadap dunia waktu itu ya, waktu zaman itu, maka Nabi Ibrahim itu mencari jati diri, mencari Tuhannya dengan kesendiriannya. Itu butuh perjuangan, gak mudah. Kita menjadi lele di lingkungan semua air, semua lumpur butek dan kotor. Kita gak mudah untuk menjadi lele. Tetap bersih ketika keluar dinikmati orang banyak, gak mudah. Siap-siap Bapak, kalau Bapak jadi orang soleh hari ini, siap-siap dibully. Ya benar gak? Pakai jenggot dikit, siap di bilang baik. Iya ya. Pakai Islami sedikit, bukan budaya apa? Indonesia. Siap-siap. Ini baru omongan aja Pak. Nabi Ibrahim lebih dari itu. Bahkan titik puncaknya apa? Ketika beliau mencari Tuhan baru. Beliau mencari Tuhan itu luar biasa sekali. Ketika beliau melihat bintang di malam hari, berkilau-kilau orang respect dengan bintang pada zaman itu Pak. Makanya ada terkenal dengan ilmu rasi bintang, rasi. Jadi kalau para pendaki gunung sekarang punya kompas, zaman dulu orang udah jago-jago bikin yang namanya kode-kode alam yang bisa kita telusuri dari lomba satu ke lomba yang lainnya, hanya melihat bintang. Sehingga manusia ketika zaman Nabi Ibrahim itu hidup merasa mereka itu jos keren. Kalau sudah melihat bintang itu menjadi sesuatu yang sempat bahkan dipuji, ya Pak. Sehingga Nabi Ibrahim melihat bintang apa yang dipuji oleh orang pada zaman itu, maka ketika malam berlalu bintang itu hilang. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak suka yang terbenam. Ngapain? Pada siang hari gak ada. Nah begitulah Nabi Ibrahim berdebat dengan orang-orang yang menyembah makhluk. Maka ketika beliau melihat bulan yang mana orang-orang memuji tentang keelokan, kecantikan bulan pada malam hari ya, maka Nabi Ibrahim juga menyampaikan Tuhan tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang memuji bulan. Maka Nabi Ibrahim masih dengan kesendiriannya Pak, pede dengan kekuatan kokoh dan imannya waktu itu di Babilonia, Irak. Maka yang terakhir ketika berlalu malam, bintang sudah beliau taklukkan. Nah ini buat Tuhan, bulan beliau taklukkan. Nah ini buat Tuhan. Maka ketika ketemu yang sangat besar berubah matahari, sumber cahaya kehidupan manusia di bumi ini, maka beliau menyampaikan apa yang disembah orang ini, apa
aku berlepas diri dari persekutuan. Bapak ingat ketika kita membaca sebelum suratul Fatihah ada namanya doa iftitah. Kalau Bapak biasa baca tadi alhamdulillah katsiran subhanallahi wa ta'ala inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ketika beliau matahari yang sangat besar, kemudian orang menyembah matahari tersebut karena besarnya, karena dianggap Tuhan yang memberikan kehidupan di muka bumi. Beliau mengatakan apa? Inni wajjahtu, saya hadapkan wajahku, wajhiya lillazi fataras samawati wal arda, kepada Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Bukan Tuhan matahari, langit dan bumi, Tuhan yang benar Allah. Hanifan musliman ya, saya menyembah Allah, kemudian secara lurus, tegak lurus, kokoh. Musliman, tunduk, berserah diri. Wa ma'ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan-Tuhan mereka yang tadi, bintang, bulan, matahari. The single factor Pak Nabi Ibrahim. Maksudnya apa Pak? Orang yang kokoh pendiriannya dengan kesendiriannya, di mana orang-orang sudah hancur-hancuran menyembah Tuhan. Waktu itu belum ada mall, belum ada tempat jalan-jalan, healing, tempat lari gimana ya, 2 hari, nggak ada Pak. Jadi hilangnya mereka itu langsung ke makhluk-makhluk disembah. Itu dah merupakan kesalahan orang-orang pada zaman itu. Tapi Nabi Ibrahim mencari jalan yang lain dengan kesendiriannya. Itulah Nabi Ibrahim yang membuat beliau hebat ya. Single fighter. Sehingga Nabi Ibrahim ini mencari kebenaran Tuhan tertentu dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Itu yang saya ceritakan tadi, bintang, bulan, matahari. Itu bapaknya di surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Kemudian apa Pak? Role model ayah yang keren. Jadi kalau Bapak, kalau saya ibaratkan ya, hari ini Bapak mencari Tuhan, masuk ke dalam surga hari ini. Di luar sana banyak yang tidak mau mencari Tuhan, bergumul dengan situasi dan keadaan yang terus diikuti nafsunya sampai akhir hayat. Nah, bapak-bapak semuanya hari ini, kepala keluarga sudah berusaha untuk mencari Tuhan lewat apa? Majelis, lewat ilmu, lewat belajar. Bagaimana kita mencari Tuhan itu? Walaupun bisa hari ini nggak usah mencari Tuhan, kita udah menemukan Tuhan dalam hati kita. Bagaimana caranya Pak? Nanti di tafsiran Muhammadiyah itu adalah sari daripada semua yang diperjuangkan oleh keluarga itu. Para bapak saudara semuanya yang Allah SWT. Kemudian kalau hari ini Bapak berusaha untuk bisa mencari nafkah di luar sana, kemudian berusaha untuk menjadi ayah yang baik, meninggalkan istri dan anak-anak untuk mencari ma'isyah, bukan Aisyah. Oh ya, mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga-keluarga. Nabi Ibrahim sudah melakukannya pada zaman dulu, yang sudah melakukannya dengan baik. Jadi jangan dikata siapa namanya Pak, istri pertama Nabi Ibrahim? Sarah, Siti Sarah, ya kan? Ya, Siti Sarah yang tidak dikaruniakan anak, kemudian beliau berusaha untuk mencari penghasilan, kemudian meninggalkan anak istri juga setelah tahu ada izin dari istri utama untuk menikahi Siti Hajar, ditinggalkan Siti Hajar di Mekah. Luar biasa. Hari ini banyak orang tua, ayah, bapak, yang muda semuanya meninggalkan keluarga untuk anak istrinya, mencari rezeki. Ada yang jadi pilot, meninggalkan anak berbulan-bulan. Ada yang menjadi montirnya kapal laut, ada yang menjadi tempat bekerja di luar negeri, ada yang menjadi chef. Ada chef namanya di Kediri atau Tulung Agung ya, namanya itu ada di Jawa Timur ya, chef jangkrik apa gitu ya. Nah, itu biasa meninggalkan anak istri, mencari apa? Ma'isyah, mencari penghasilan
bukan Aisyah atau wanita-wanita yang di luar negeri. Ya, ini godaan luar biasa, apalagi laki-laki. Meninggalkan anak istri tidak mudah. Ada faktor kepancing untuk bermaksiat, pasti. Ya, banyak, sangat pasti. Maka kalau kita nggak bisa jaga diri sebagai ayah kayak Nabi Ibrahim, luar biasa. Nabi Ibrahim aja ngasih tahu, bahkan di ACC oleh Siti Sarah untuk menikahi Siti Hajar tanpa bermaksiat. Nah, ini yang kerennya Nabi Ibrahim, Pak. Jadi beliau itu meninggalkan istri dan anak untuk apa, Pak? Untuk bisa berdakwah di jalan Allah. Dakwah itu apa, Pak? Mengajak orang-orang yang tadinya jauh dari Allah lanjut untuk meluruskannya. Selanjutnya pastinya mencari maisha. Maisha itu dari penghasilan. Kemudian yang ketiga, Pak, pengorbanan beliau yang paling puncak daripada pengorbanan seorang ayah ketika lahir Nabi Ismail. Ya, Pak ya. Saya coba praktekin ke anak saya, Pak, yang ketiga. Kamu mau jadi Ismail, ya? Saya coba potong. Nangis, Pak. Jangan jadi Ismail, ya Anda, gitu ya, Nabi Ismail. Ambil gitu, ambil itu enak bercanda, Pak. Sebuah peran. Jadi itu apa namanya? Memang kelahirannya juga unik, Pak. Jadi saking uniknya ya, itu jadi apa namanya? Lembut lah, lembut hatinya. Jadi gampang banget untuk menyentuh cerita-cerita kalau kita ceritakan waktu kecil ya di sebelum tidur itu. Nah, itu Pak pengorbanannya, itu puncaknya ya, puncaknya daripada pengorbanan seorang ayah sebagai Nabi Ibrahim. Ini role model ya, role model. Nah, kalau kita hari ini jauh seperti ayah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ya ada yang kita lupakan bagi seorang ayah itu. Kebanyakan ayah hari ini nggak sanggup lagi untuk bisa menjadi seorang ayah yang berkata baik, main eksekusi, bahkan sampai keluar kata-kata yang tidak bagus, sumpah serapah, ucapan-ucapan yang kotor, ya. Kemudian membuat anak itu malah bukan jadi lembut, tapi malahan hancur dengan ucapan-ucapan kita. Ya, karena apa? Bisa jadi karena kelalaian istri tidak bisa menjaga amanah di rumah selama dari jam 7 sampai jam 4 sore. Benar tak? Kita semuanya para keluarga mencari maisha dari penghasilan dari jam 7 sampai jam 4 sore, kecuali yang pensiun. Ya, sebelum Pak Ayat ngomong saya sudah eko dulu sama Pak Budi baca, Pak Haji ya baca. Saya harus ini dulu disclaimer ya biasanya. Susah, Pak. Ya. Apalagi istri capek, nggak mau repot, kasih handphone, selesai. Ketika kita nyampe di rumah, taking break santai sebentar, anak tidak terawat, berantakan, akhirnya dalam kondisi sampai muncul amarah-amarah yang tidak semestinya terjadi. Padahal teh sudah tersedia, kopi sudah tersedia, makanan sudah disiapkan istri, tapi masih marah juga. Kenapa marah? Karena posisi lagi kenyang, ya, capek, kenyang, udah sempurna. Coba kalau capek, tapi posisi puasa, mau marah, lemes. Makanya fungsinya itu apa? Nafsu itu gara-gara apa, Pak? Apa yang kita makan nafsu, bikin nafsu. Ya, Pak ya. Apalagi Bapak banyak makan daging hari ini, Pak. Oh, luar biasa. Itu nafsu amarah, nafsu pengen apa namanya itu? Wow, gitu ya. Sempurna lah. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak gitu, Pak. Nabi Ibrahim terus mendoakan sepanjang hidupnya, Pak. Dalam sejarah itu nggak pernah luput lepas dari doa. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Apa buktinya, Pak? Apa namanya? Jawab tanya apa, Pak? Hasil dari doa beliau.
Ya benar aja. Dari Siti Hajar muncullah Nabi Ismail sampai turunnya kepada Nabi Muhammad SAW turunannya juga. Dari Nabi Ishaq, dari Nabi apa? Dari Nabi Sarah muncullah Ishaq. Ishaq Yakub ini bahasa agama kita Pak. Namanya Nabi Yakub. Kalau orang sono bilang namanya Yehuda. Ya, keturunan Nabi Israel. Yakub itu muncullah Nabi Isa, Musa, segala macam ya. Ishak, Yakub, Yusuf itu semuanya Pak. Semuanya orang keren berpengaruh pada zamannya. Itu hasil apa? Doa daripada Nabi Ibrahim. Pertanyaannya pada kita sekarang, apakah kita sering doa anak kita? Kalau belum, ya Pak, jangan marahin doang. Itu kan ya, doain hari ini anak kita belum dapat kerja, doain dapat kerja. Hari ini belum dapat istri, beliau anak kita, doain. Hari ini anak-anak kita berantakan keluarganya kalau sudah nikah, doain yang baik-baik, ya Pak ya. Kemudian hari ini anak-anak kita ternyata disakitin sama suaminya atau sebaliknya, ya istrinya juga disakitin sama suaminya atau suami disakitin sama istrinya, doain yang baik-baik. Ya, karena doa ini silaturahmi Pak. Doanya apa? Silaturahmi. Kenapa Gaza hari ini nggak selesai-selesai? Karena kita melihat secara tampak saja, tapi permainan langit kita nggak main. Ya, kalau kita tanya nomor satu nih, menjawab siapa yang setiap hari doain Gaza? Saya yakin 100% mungkin ya. Ya mungkin ya kurang dikit lah, 95% ya. Sedikit teman-teman yang mendoakan Gaza hari ini. Gaza atau Palestina. Palestina yang sekarang lagi tiap hari dikumpul. Ya, tiap hari dikumpul. Enggak ada doa sama sekali. Makanya enggak ada doa itu. Enggak selesai-selesai Pak. Ya. Karena apa Pak? Kita masih mengandalkan yang namanya apa ya? Wanita kita gerak. Mungkin bergerak Pak. Kalau dia punya iman, mungkin bergerak. Kalau pemerintah kita bergerak Pak, pasti dia punya iman. Kalau dia punya iman, pasti dia bergerak. Untuk setara kan, main diplomasi gitu, segala macam. Kita masih mengharapkan kepada makhluk. Ngapain yang kedua? Donasi. Donasi Bapak sudah berada informasi banyak banget hari ini. Habis donasi nggak sampai, ya ditahan di Mesir, Rafah, segala macam. Akhirnya kita putus asa untuk donasi, nggak lagi donasi yang tetangga aja deh, ya kan? Terus apa lagi Pak? Bantuan apa lagi? Untuk share di media sosial. Orang sudah mulai jenuh karena udah masuk tahun kedua ini. Palestina itu, Gaza itu mau diratakan, yang mau diratakan. Jangan sampai ada tanah Gaza. Tanah Gaza itu luar biasa. Tanah negeri para nabi, satu-satunya yang mau berjuang untuk legalitas kalimat. Itu yang terjadi Pak. Orang sana sini di medsos, podcast, nggak ada. Tapi sekarang ada film namanya Haya 3 Palestina. Yang nonton biasanya Pak, kalau film horor di bioskop Pak, itu bisa berbulan-bulan itu masih banyak yang nonton. Tapi kalau hanya 3 Palestina, nggak ada yang nonton. Satu hari itu kunjung bisa itu terjadi. Ya, padahal di sana ada donasi. Nah, kalau kita udah ngarepin makhluk pemerintah, ngarepin donasi nggak selesai, ngarepin viral-viral medsos udah juga lain, ya siapa lagi yang kita harapkan kecuali Allah? Dan gitu yang kita akan Ibrahim. Ya, makanya tutup itu lagi Pak. Kalau anak kita ya, kalau Nabi Ibrahim itu kan mainnya dia keturunan ya, doakan keturunan. Kalau lain nggak selamat ya, karena tampakan ya, beliau doakan tapi nggak selamat, nggak juga lurus. Apa namanya itu akidahnya nggak lurus. Maka kita berusaha untuk mendoakan anak-anak kita, kaum muslimin yang hari ini masih jauh dari Allah. Kita yang hari ini banyak sombong, ya biar bisa tunduk sebagaimana Nabi Ibrahim contohkan. Maka kita usahakan untuk itu semuanya. Jadi nggak mudah Pak, nggak mudah. Jadi ada level-levelnya. Ya, kadang-kadang kita melihat kita udah di musola merasa bangga dengan kemampuan kita untuk bisa musola hari ini.
Ya Pak ya. Tapi di sana ada hati-hati yang bersama. Ketika kita ke masjid tapi hatinya bersama. Kenapa Pak? Karena ada ruhiyah yang terganggu karena ingin melihat, ingin dengar, ingin merasakan, oh ya saya ini orang soleh. Alhamdulillah subhanahu bilangnya dari Nabi Ibrahim kali itu. Ya di tempat kotor pun beliau hadir, dakwah, masih tahu. Ya, makanya saya selalu kalau aku cerita di dunia driver yang luar biasa seperti itu, beliau masih istiqomah untuk bisa menjalankan perintah kata. Ini contoh yang baik. Ikuti terus, jangan sampai gara-gara sosialita bersosial tapi kita ikut nanti di dalam sosial yang buruk ya, sampai begadang berkali-kali membuat kita jauh dari Allah, tahajudnya lupa, subuhnya terlewatkan. Alhamdulillah. Dan sampai gara-gara gak enak kita nyantai semua suntuk tapi subuhnya lewat. Ya Pak ya. Nah inilah penanaman Nabi Ibrahim kepada diri dan anaknya. Nah, bagaimana dengan ibunya Pak? Siti Hajar. Apa ya? Siti Hajar ini adalah luar biasa sekali Pak. Jarang-jarang istri yang mau ditinggal berbulan-bulan dengan anaknya. Gak ada apa-apa. Ini saya punya bukunya, gak saya sebutkan ya. Jadi beliau itu luar biasa sekali. Bagaimana menjaga marwah untuk mencari uang itu karena istri yang soleh. Beliau ini diterima di bank. Beliau nggak mau kerja di bank. Ya tinggalkan gaji gede. Beliau ini mau diterima di tingkat level. Ada lagi namanya leasing. Nggak mau juga kerja karena di sana ada ibadah. Beliau juga mau kerja di puncaknya di BEJ. BEJ itu badan apa? Ekonomi nasional ya, kayak semacam usaha efek ya, enggak di dalam kondisi apa suaminya beliau itu sendiri di dalam kondisi kontrakan mau bayar, kemudian listrik sudah jatuh tempo, air pump mau dibayar, ya mau diterima di BEJ dengan gaji tinggi, dia mau ambil untuk menyelesaikan ini semuanya. Apa kata istrinya Pak? Kalau ayah seperti itu, silahkan kembalikan saya kepada orang tua saya tidak mau lagi dengan ayah. Lantas Allah kasih jawaban sama suaminya. Allah kasih jawaban. Dengan bersabar sebentar, beliau berusaha untuk mencari bisnis yang mudah tidak memperlukan modal, yaitu bisnis kerupuk. Kemudian dia potong sendiri malamnya, siangnya perjalanan, kemudian ditaruh di lama-lama luar biasa. Sekarang beliau sudah bisa menghadirkan musik-musik ini sampai berikan masjid di Osaka Jepang. Ya Pak ya. Inilah makna dari ayat ketiga inja'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yang takut sama Allah. Ya, ini nggak mudah Pak. Secara teori kayaknya gampang aja ya. Tapi kalau dipraktikkan dengan kondisi kayak beliau kemarin, dengan posisi kontrakan habis, harus bayar orang tuanya jatuh tempo, air pump harus bayar, listrik, anak-anak butuh makan hari-harinya, waduh Pak. Pasti di sana ada apa Pak? Usaha pengorbanan, tidak humanis, ya Pak ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sedih juga ya, orang tua murid, karena kita sekolah swasta ya kan, sekolah swasta itu kan harus bayar ya. Ya orang tua nih pernah jadi apa namanya satpam sosro. Satpam sosro itu masih belum ada sosing. Kalau sampai yang diangkat dari kalau tetap ya kan tinggi berarti gaji Pak kalau ada tetap. Waktu itu ada masuk kebijakan-kebijakan baru terkait yayasan, kemudian beliau masuk yang anaknya 4, mirip kayak saya kan, paling gede SMA, anaknya bagus, pintar di kelas, kemudian udah ikut program Jepang, mau diberangkatkan ke Jepang, si ayah nangis, saya
jarang-jarang lihat laki-laki seorang bapak nangis di depan saya gara-gara kayaknya bego banget saya gitu, nggak bisa memperjuangkan anak. Ya, beliau sekarang Gojek, kemudian setelah Gojek itu pun apa namanya Pak? Bensin itu masih nyari bensinnya. Motor bodoh, nggak punya pajak mati udah 5 tahun, ya platnya plat nemu boleh nemu, ya tapi jalan Gojek aplikasi Grab aja, misalkan atau Grab aplikasi yang lain nggak bisa karena handphone juga butuh. Istrinya dia bilang pada nih, apakah saya jual diri aja untuk bisa mendidik anak-anak saya? Saya mulai kasih nasihat. Saya ingat cerita ini Nabi Ibrahim ini, karena bentar lagi Idul Adha. Padahal itu hari Jumat, jadi cerita itu hari Jumat kemarin ya. Itu serendah itu maksudnya, sebelum usaha maksudnya harus menggadaikan semuanya. Kita kasih nasihat, akhirnya kedua orang tua nangis, ya berusaha untuk bicara sana sini, akhirnya ketemulah jalan karena usaha dan ikhtiar. Yang penting paling usaha itu adalah sekian persen, ya Pak ya. Tapi yang penting apa Pak? Tawakal kita sama Allah. Akhirnya bisa bayar dari 4 juta berapa? 2 juta berapa? Kemudian setelah itu nanti bisa usaha. Ya Pak Dani, kalau ada kerjaan-kerjaan yang bisa dibantukan untuk saya sebagai satpam, saya punya keahlian juga diri segala macam. Masih muda punya 45, ya 45. Kemudian ibunya juga masih cantik banget, bisa sampai mau merendahkan diri. Ayolah, kalau ada kerjaan-kerjaan yang bisa buat rumah tangga, nyapu, baru saya kasihan. Nanti dimakan sama majikan, kasihan. Yang penting kerjaan yang benar. Jadi apa gitu? Sementara anaknya sekolahnya masih panjang. Kita kasih nasihat terus. Jadi perjalanan di web ini relate buat kegiatan kita atau apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jarang-jarang istri itu sabar untuk bisa stay di rumah karena suaminya mencari kerja. Ya, banyak suami-suami di luar sana ninggalin istri bermasalah, banyak. Ya, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang jelas saya banyak banget. Allah dari saya sedih berkaca ya Allah. Jangan sampai ini terjadi sama keluarga dan keturunan saya. Dijaga terus. Ya, maksiat itu banyak Pak dalam perjalanan. Ada maksiat wanita, maksiat meninggalin perintah Allah, terus maksiat korupsi, ya ambil duit orang, ya Pak ya, maksiat sampai istighfar, ya ada yang ya sekarang kayaknya korupsi itu halus Pak, kayak seolah halal tapi sebenarnya halal. Bapak-bapak tahu lah, orang yang tahu lah apa namanya Pak. Padahal dia bukan pedagang, beli barang atas amanah dari perusahaan, kemudian setelah itu diberikan barangnya dengan harga yang lebih murah, kemudian itu misalnya sesuai dengan anggaran. Ya, betul ya, kayak gitu Pak. Seolah halal, tapi sebenarnya adalah haram. Ini yang menjadi problematika kita saja di bawah. Ya, makanya banyak orang saja para ulama bahkan para nabi bilang, udah bisnis yang paling aman adalah berdagang. Gawala kambing. Perumahan di mana? Ya, semua kafe udah. Ya baik, ini PR buat kita semuanya. Makanya jarang-jarang ya. Di wilayah tertentu istri ditinggal oleh suami yang kerja di luar negeri, istrinya dipakai tetangga. Ya Allah kali tukar-tukar pasangan karena nggak tahan. Ini nggak tahan ceweknya atau bapaknya atau laki-lakinya. Ini yang jadi masalah. Ya biasanya kita nggak percaya karma ya, tapi memang biasanya 11-12 pasangan itu. Ya
Apa yang kita lakukan misalnya di luar sana, suami, istri mungkin lakukan, baik masa dulu, masa lampaunya, masa lalunya, atau nggak tahu sama pengetahuan kita. Tapi ada juga yang tidak melakukan, sabar dengan kondisi. Ada contoh-contohnya di dalam kisah seorang. Maka Bapak semuanya ini di dalam surah apa namanya Al-Hajj itu nanti ada namanya mukhbitin ya, baik ini kata kuncinya mukhbitin. Jadi saya bahas sedikit di pengajaran ini. Karena dari buah kesabaran, keikhlasan, ketaatan mereka semuanya, Ibrahim, anaknya Ismail, Ishak, kemudian istrinya Siti Sarah sama Siti Hajar, maka kisahnya diabadikan dalam Al-Quran yang heroik Nabi Ibrahim ini. Karena ini keluarga yang keren, role model bagaimana pertahanan tokoh tauhidnya mereka semuanya diabadikan dalam Al-Quran dan diulang-ulang kisahnya sampai kita menanamkan diri dalam kehidupan beliau. Kenapa diulang-ulang? Karena itu tadi siaran yang diulang-ulang bosan. Tapi kalau sering-sering kita ulang-ulang menjadi bagian daripada kehidupan kita. Sholat diulang-ulang terus di waktu. Kalau sudah tumbuh rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifah muslimah, maka kita menjadi orang-orang yang mukhbitin tadi. Namanya mukhbitin. Kemudian yang kedua, Pak, keturunannya dijadikan keturunan yang soleh. Kepada anak-anaknya, zuriyyatina qurrata a'yun. Doa istri, doa anak, doa pasangan terus tidak berhenti. Apa doanya? Kepada anak-anaknya, zuriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Kisahnya diabadikan sebagai rangkaian dari ibadah umroh dan haji. Nah, di haji juga ada bisnis yang kacau, Pak ya. Kita banyak mendapatkan informasi yang aneh-aneh, jamaah terlantar, makanannya nggak sehat, apa segala macam, nggak amanah untuk menjalankan ibadah haji. Yang tadinya langsung datang dikalahkan sama orang yang punya duit, masya Allah, ini bukan berkah Allah. Akhirnya haji corona jadi korban visa. Korban visa. Kita lihat telanjang banget. Ya, kita melihat kejadian ini telanjang di mata. Bukan untuk kita contoh, tapi jadikan pelajaran semua. Ya, ini nggak benar. Ya. Terus yang paling puncaknya apa? Kisah air Zam-Zam, bukti nyata bahwasanya kesolehan 3 orang, Siti Hajar, Ismail, Ibrahim menjadi bukti bahwasanya keberkahan perjuangan dari mereka semuanya berbuah hasil ini air Zam-Zam. Kenapa air? Kenapa air? Yang diabadikan dalam bukti nyata pengorbanan mereka. Sampai dalam riwayat haji itu ada namanya sa'i antara Safa dan Marwah. Mari kita bolak-balik. Kenapa air? Air itu bisa mengalirkan kebaikan untuk semua makhluk. Maka kalau kita lihat bumi itu kalau kita lihat jumlah debit air itu 73%. Ya kayak. Kemudian jumlah daratan sekitar 27%. Ya, maka kita sekarang mudah mencari air, sampai ke bukit pun mudah mencari air. Karena ada teknologi yang mencari air lewat bukit. Diambil dari bukit, tidak ada di tempat air. Ya, makanya banyak orang yang tinggal di bukit-bukit. Tapi kalau udah dingin-dingin repot ya, bukit susah turunnya, naiknya cepat, turunnya susah. Yang kedua apa? Karena air itu bisa memberikan kehidupan yang nyata. Jadi dalam tubuh kita banyak air. Saking banyaknya dalam tubuh kita air ini, kita sekarang banyak ada sedekah donor darah ya, sedekah darah yang membutuhkan. Bapak yang menghubung badannya nih, banyak ada misalkan kambing, sapi, ya donor darah. Ya kalau saya donor darah habis urus pucet, dan saya cukup rekam aja. Itu bapak yang Pak Pur, yang donor darah. Barangkali ada saudara kita yang membutuhkan darah O, AB segala macam, atau AB plus ada ya, atau AB.
mungkin posisi lagi sehat, ya kan dicek dulu kondisi kesehatan. Paman saya itu dari muda sudah berobat sampai detik ini sampai sekarang udah nggak ada, dan kelihatan lebih muda, umur dari 60 berapa ya, 60. Nah, gara-gara apa? Air tadi, darah dikeluarkan, kemudian menjadi kebaikan. Kenapa air zam-zam? Karena didoakan oleh orang yang benar-benar mencari tauhid benar. Ya, Pak ya. Maka kalau ada orang soleh di sekeliling kita, ya butuhlah kita doa untuk orang soleh. Ya, Pak ya. Kita doakan. Ya, mungkin kelihatannya gak rajin-rajin amat ke masjid, tapi beliau punya amalan-amalan yang luar biasa. Kita sama juga. Beliau bukan ulama, bukan siapa-siapa, tapi dibalik kesederhanaan mereka-mereka yang baik-baik, yang soleh-soleh, itu ada energi langit yang kita butuh untuk bisa menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita butuh doa baik. Kalau dulu kita awal-awal lihat Nur Ali, kalau kita ketemu, kenapa kita ingin mengambil sampai air yang sisa beliau yang kenapa Pak? Karena pengen dapat barokah kiai. Nah, kita nggak sampai segitulah, nggak mungkin nggak sampai segitu ya, enggak. Tapi kita selipkan doa, tidur saling doa, ya Allah, kalau saya berkumpul dengan orang itu nanti di surga. Saya belum mencapai saya belum bisa mencapai kesolehannya beliau. Ya, sehingga kita mengajak pada diri kita, ya Allah, itu masih banyak orang yang baik, soleh, yang kelihatannya mungkin dipandang sebelah mata. Tapi dengan ini semuanya, ya kita bisa melihat manifestasi kehidupan kita, sehingga kita ini inklusif, Pak. Tahu inklusif, Pak? Inklusif itu apa, Pak? Inklusif itu lawan dari eksklusif. Jadi kita menerima semua bentuk orang, bentuk apapun. Ya, kadang-kadang kita lupa sama orang berilmu, lupa sama yang bawah yang tidak berilmu. Ya Pak, apa maksudnya? Kadang-kadang kita lupa sama orang yang rajin sholat, tapi lupa sama orang yang jarang sholat. Nanggap remeh orang yang tidak sholat. Kadang-kadang kita menghormati orang yang punya duit dengan orang yang tidak punya duit. Ini masalah, Pak. Nah, sehingga kita itu benar-benar inklusif, membawa untuk semua, tapi seperti saya bilang tadi, Nabi Ibrahim seperti lele yang hidup di kolam-kolam, tapi tetap kita bersahaja, sehingga kita masuk. Kalau bahasanya Pak Presiden Jokowi dulu, masuklah ke dalam di sana banyak lautan ilmu, ya, yang kita tidak anggap mungkin di mata kita, di sana banyak lautan ilmu. Bapak perlu rasain aja ya. Saya udah, insya Allah sudah mulai berusaha untuk benar-benar masuk ke tatanan itu, sehingga kalau Bapak masuk ke tatanan itu, hati berasa lembut, terus tenang, tidak gesak-gesuk, sehingga melihat semua keadaan yang ada itu sebagai momentum untuk kita menjadi orang yang mukhbitin. Apa kata Bapak dalam surat Al-Hajj? Jadi Nabi Ibrahim yang saya ceritakan tadi dengan keluarganya, beliau itu ya menjadi orang yang mukhbitin. Apa itu mukhbitin, Pak? Mukhbitin itu adalah berasal dari bahasa Arab al-khabtu, al-ikhbat, yaitu permukaan tanah yang luas, tanah semacam lembah yang luas, sunyi dan berhampar. Orang yang berjalan di dataran rendah. Mukhbitin itu maksudnya adalah tafsir atau bari dikatakan orang yang diskurban menyaksikan semua kisah abadi dalam Al-Quran. Contoh keluarga yang saya ceritakan tadi, dia akhirnya bisa tunduk dengan kurban yang dikorbankan, kemudian dia nanti lebih khusyuk. Kalau dia akan bilang mukhbitin itu adalah orang yang tidak banyak cincong setelah kurban. Ya, ciri-cirinya orang yang mukhbitin itu adalah orang yang tidak banyak cincong dalam melaksanakan titah ilahi. Ini
Ini orang Lampung saya bilang Pak, Buya Hamka. Bilangnya apa? Kalau dengan perintah laksanakan, kalau dengan larangan tinggalkan. Gak banyak cerita, gak banyak omong. Termasuk hari-hari ini di majelis ini banyak kadang-kadang dari kita mendengarkan tausiah Ustaz debat di belakang. Saya dengarkan kemarin ada beberapa yang bilang segala macam. Pak, kalau Bapak belajar dari taklim, saya kaget ya. Hanya di sini terjadi perdebatan. Ada Ustaz sudah selama dibahas di belakang. Hanya ini yang terjadi. Ya, sepanjang pengetahuan saya, kenapa? Izin mohon maaf, kalau kita belajar taklim nggak gini Pak. Anda punya Pak. Kita harus benar-benar menjadi muta'alim yang luar biasa. Nah, kadang-kadang yang disampaikan dalilnya jelas, apalagi Pak, fikihnya jelas. Kenapa kita nggak mendengarkan, mencerna, mencari? Biar kita dapat ilmu khambur artinya Pak. Nggak keras akhirnya jadi perbincangan yang panjang ditatakan orang-orang yang tidak berilmu. Akhirnya jadi masalah nggak? Masalah Pak. Padahal yang masalah cuma 1-2 orang. Karena orang awam nggak ngerti, akhirnya mati. Kan di sini pada banyak Ustaz. Ini tanya, ada saya tanya, atau pusatnya langsung tanya. Kalau kita nggak tahu silahkan pada Allah. Apa yang kita debat ini ilmu? Kita nggak jadi mukhbitin nanti Pak. Mukhbitin itu apa? Orang yang tunduk, khusyuk, lembut hatinya. Setelah kurban itu menjadi orang yang baik dan benar-benar sadar diri. Ya, ini kayaknya masih mau terang ini ada taklim. Ya, ada antara penyampaian dengan yang disampaikan. Jadi sampai Pak, izin maaf ya, sampai kita menemukan guru yang tidak sesuai dengan kita. Ya, alias misalnya soal mau yang bermasalah, tidak terjadi pada masuk ke sini, misalnya ini, coba ya, dengarkan kebaikan yang dia sampaikan. Ya, tinggalkan semuanya yang buruk. Kita paling hanya mencerna yang baik, tinggalkan. Enggak pasal kita nggak usah dibahas lagi, karena bukan tentang kita Pak untuk membahas itu. Dan Pak, kalau mau membahas itu panjang, ya masuk ke MUI atau di Muhammadiyah itu ada namanya tarjih daripada kurban tadi Pak. Kita menjadi orang yang mukhbitin. Mukhbitin itu harus tunduk, berserah diri, lembut, nggak banyak ngomong ketika ada perintah, gitu ya. Kemudian langsung laksanakan. Kalau dia mau mencerna. Terus mutawadiin, tawadu, nggak sombong. Nah, orang yang tenang. Kemudian ahli mukhbitin yang lain adalah ridho dengan takdir. Banyak takdir yang sudah diceritakan tadi. Kisah Nabi Ibrahim, selain istrinya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyebutkan lapang dada, khusyuk dalam sholat, dan pastinya berhenti dulu. Nah, berhenti dulu tidak mudah Pak. Tantangannya luar biasa sekali. Karena apalagi kita terlahir dari orang yang misalnya di pulau tertentu, daerah tertentu, gitu. Akhirnya ya jadi problem. Ya, ada yang keras maksudnya keras. Ya, nggak bisa Pak. Ya, biar dia keras itu lawatannya ya. Kita lembut, aslinya kita bandingkan kekuatan pribadi kita ini pada agama Allah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan seperti itu? Mudah-mudahan ini tambahan ilmu buat kita, pelajaran buat kita semuanya di tafsir tentang mukhbitin surat Al-Hajj ayat berapa tadi Pak? Ayat 35 ayat 34 sampai 35. Nah, jadi saya baru bicara tentang mukhbitin. Kemudian contohnya siapa yang mukhbitin itu jarang diomongin di tingkat kajian-kajian. Kebanyakan yang diomongin adalah muslimin, mutakin, apalagi Pak, muslimin, mukhbitin jarang yang diomongin. Inti pelajaran kita hari ini adalah mukhbitin, orang yang lembut dan seterusnya. Izin maaf kalau ada salah-salah kata ya, saya harus terbuka sama Bapak saudara semuanya yang ini penting dalam pembelajaran taklim seperti ini. Terus kita luruskan beberapa yang begitu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya bisa berlembut setelah program ini tidak cuma
seterusnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang positif sebagaimana Nabi Ibrahim menanamkan kepada kita semuanya, dan kisahnya heroik dan diceritakan terus dimanapun beliau sudah wafat 30.000 tahun yang lalu.